Halo, Capricorn. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan, terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Sebelumnya, aku ingin memberitahukan terkait sesuatu, terkait apabila selama kamu menonton video ini, namun kamu juga mendengarkan background noises seperti suara air, suara kucing gitu ya, suara orang berjalan, suara orang berbicara, suara kendaraan, dan atau lain-lain. Aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan mohon untuk dimaklumi. Gitu ya. So, Capricorn, kita mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan membacakan perasaan kamu dulu. Gitu ya. Kita mulai dari perasaan kamu, Capricorn, terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya, perasaan kamu, Capricorn, terhadap si dia, orang yang kamu fokuskan sejauh ini. Bagaimana? Gitu ya. So, we'll see. Kita ada kartu Death. Kemudian kita ada kartu Four of Swords. Kemudian kita ada kartu The World. Kita ada Three of Swords. Dan yang terakhir kita punya Ten of Pentacles. Gitu ya. Oke. So, Capricorn, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini? Gitu ya. Aku melihat sejauh ini kamu sebenarnya mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap si dia, di mana kamu sebenarnya merasa bahwa dia dan hubungan kalian merupakan comfort zone kamu. Ibaratnya tempat kamu berteduh, tempat kamu refreshing kalau ada masalah, dan ketika tidak ada masalah pun kamu sangat nyaman sama dia. Kamu punya perasaan sama dia. Kamu ingin agar komunikasi di antara kalian berdua itu bisa tercipta dan termaintain secara efektif, dua arah, personal, solusional, heart to heart gitu ya. Dan kamu menginginkan kondisi hubungan yang long term, serius, awet, langgeng, kalau memungkinkan agar sampai ke arah pernikahan, membangun rumah tangga dan keluarga bersama. Gitu ya. Intinya kamu sebenarnya mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, kamu mempunyai harapan yang positif akan perkembangan hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya. Cuman kalau dari sisi kamu, aku melihat kamu punya pertimbangan pemikiran tertentu, ada beban pikiran tertentu, gitu ya, yang cukup kamu pikirin, yang cukup menyita perhatian kamu, yang cukup mengganggu fokus kamu, atas apapun itu permasalahannya, atas apapun itu struggle-nya. Yang mana struggle atau struggles ini, kamu ngerasanya kalau tidak ada solusinya, kalau belum dicari penyelesaiannya, maka perkembangan hubungan akan sulit terjadi. Harapan-harapan positif kamu akan sulit terjadi. Gitu. Nah, um, untuk beberapa dari kamu, dan si dia, beberapa dari hubungan kalian, aku melihat permasalahannya ada keterkaitannya dengan LDR, gitu ya. Di mana untuk kamu ngerasanya LDR itu cukup struggling, cukup berdampak keterhambatnya perkembangan hubungan di antara kalian berdua. Gitu ya. Aku juga mendapatkan channel message barusan di mana ada beberapa dari kalian yang bertemu via online gitu ya, online dating, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu sama sekali dan itu juga cukup menjadi struggle atau kendala gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat di sini ada yang
menjalankan hubungan pihak ketiga, gitu ya. Antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, tapi something about third party relationship, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Tidak ada maksud untuk menghakimi atau menjudge, gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, jadi aku berusaha semaksimal aku jangan sampai aku menghakimi orang lain atau apapun kondisinya. Seperti itu ya, jangan disalahpahami. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini, gitu ya. Untuk kamu yang ada beberapa dari kamu yang berhubungan pihak ketiga dengan orang yang sudah married, dengan orang yang sudah berkeluarga, gitu ya. Ada Three of Swords, ada Ten of Pentacles di sini, gitu ya. Tapi intinya, merangkum poin pertama ini, aku melihat dari kamu, Capricorn, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, gitu ya. Aku juga mendapatkan channel message barusan di mana salah satu kendala di dalam hubungan kamu dengan si dia adalah adanya permasalahan yang terus terulang. Permasalahan yang sama atau serupa namun terus terulang. Gitu ya. Juga beberapa dari kalian, permasalahannya beda-beda. Tapi sesering itu munculnya somehow jadi lelah sendiri. Gitu. Di sana ya. So, Capricorn, untuk poin selanjutnya, kita akan lihat ke perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. We'll see. Kita ada Seven of Wands. Kita ada The Emperor. Kemudian kita ada kartu Queen of Swords. Kita ada kartu The Hermit. Dan yang terakhir kita ada kartu Page of Cups. Gitu ya. So, Capricorn, kalau dari sisi dia, aku melihatnya, dia sebenarnya sejauh ini mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap kamu yang artinya sejauh ini kalian berdua sama-sama saling mencintai, sama-sama masih saling mencintai, gitu ya. Dimana dari sisi dia sebenarnya dia perasaannya aku lihat tulus, gitu ya. Dan dia ingin banget untuk memperjuangkan hubungan kalian, memperjuangkan perkembangan hubungan kalian. Sebenarnya dia seingin itu agar hubungan kalian bisa work out, bisa berhasil, bisa berkembang secara pesat, gitu ya. Permasalahannya, menurut dia, kalian berdua itu sama-sama keras, dan saking sama-sama kerasnya, nggak ada yang mau ngalah, dan itu cukup jadi penghambat untuk dia, gitu ya, untuk sudut pandang dia, gitu ya. Dia merasa karena kalian sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah atau jarang ada yang mau mengalah, maka itu menghambat perkembangan hubungan dan untuk dia itu masalah, gitu. Jadi, um, karena dia merasa ada struggle di sana, ada kendala di sana, pada akhirnya dia mikir-mikir lagi, kira-kira bakal berhasil nggak ya hubungan untuk berkembang? Bakal work out nggak ya? Worth it nggak sih untuk tetap menjalani dan mempertahankan hubungan atau tidak? Karena dia merasa untuk kalian berdua sama-sama belajar mengalah itu nggak akan mudah, nggak akan cepat, akan takes time. Dia takutnya nggak worth it di sana. Tapi kalau bicara perasaan, gitu ya, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Cuma memang dia mempunyai kendala terkait tadi, merasa sama-sama keras di antara kalian berdua dan jarang ada yang mau mengalah. Dan somehow itu menghambat perkembangan hubungan. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua, ada yang sedang berfokus banget dengan karir dan finansial, sehingga
Karena prioritasnya lebih ke arah karir dan finansial, sehingga fokus terhadap hubungan itu agak terkesampingkan dan somehow berdampak ke cara komunikasi dan cara menjalin hubungan somehow jadi kurang efektif. Hasil kondisi hubungan yang dirasakan juga jadi kurang menyenangkan, naik dan turun, kurang stabil, cenderung bermasalah. Seperti itu. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, untuk poin selanjutnya, kita akan lihat kepada sarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya, we will see. Don't let pride get in your way. Kita ada kartu expect powerful change. Kemudian kita ada kartu look at the bigger picture. Dan terakhir kita punya kartu show the world the real you. Gitu ya. Capricorn, sarannya untuk kamu adalah jangan biarkan ego yang mendominasi diri kamu. Jangan biarkan ego yang mengontrol diri kamu. Gitu ya. Karena aku melihat pada banyak kondisi kamu terlalu didominasi, terlalu dikontrol oleh ego kamu, sehingga berdampak ke cara komunikasi kamu, cara kamu menjalin hubungan kurang efektif. Alhasil proses berhubungan kurang efektif berdampak kepada outcome hubungan juga tidak maksimal, tidak optimal. Nah, ego di sini aku melihatnya, pride atau ego di sini aku melihatnya lebih ke arah kamu cenderung overthinking, insecure gitu ya. Yang mana aku melihat overthinking kamu, insecure kamu itu bersumber dari kamu yang mempunyai luka atau kekecewaan terdahulu atau bahkan trauma gitu ya. Bisa dari mantan, mantan pacar, mantan gebetan, percintaan yang terakhir atau yang sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Atau masa lalu di sini bisa juga dalam konteks trauma dari masa kecil, misalnya kamu merasa orang tua kamu kurang akur, atau maaf, adanya broken home di sini gitu ya, yang berdampak kemunculan trauma atau luka dari sisi kamu, sehingga berdampak lagi ke bagaimana kamu menjalani love life gitu. Nah, kamu perlu menyembuhkan dulu luka kamu, kekecewaan kamu, trauma kamu. Kamu perlu menyembuhkannya terlebih dahulu, gitu. Karena jika tidak kamu sembuhkan, akan selalu berdampak ke bagaimana kamu berkomunikasi, ke bagaimana kamu menjalin hubungan jadi kurang efektif. Jadi kalau kamu tidak menyembuhkan diri kamu dari luka-luka ini, maka dengan siapapun kamu berhubungan, akan selalu bermasalah gitu. Jadi sembuhkan dulu diri kamu gitu. Um, kamu bisa meminta pertolongan pihak lain seperti profesional gitu ya, seperti tarot reader gitu ya, life coach, relationship coach gitu ya, atau psikolog, psikiater, dan atau lain-lain, atau sebatas kamu butuh teman curhat, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kamu mau coba untuk self healing dulu ya, yang penting dari mindset dulu gitu ya. Mindsetnya kamu mau berubah dulu, kamu mau heal yourself dulu. Kemudian ketika sudah ada niatnya, maka berusaha untuk lihat pengalaman kamu itu bukan sebagai penghambat, tapi sebagai pembelajaran untuk berkembang gitu. Gak apa-apa loh untuk merasa sedih. Sedih itu valid, artinya kita masih bisa merasa, kita masih manusia gitu kan. Nah, cuman jangan sampai terlalu lama di dalam rasa sedih tersebut. Nah, cuman kan definisi lama untuk tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang memang perlu 3 tahun, ada yang perlu berapa bulan gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dijudge juga. Kamu terlalu lama sedih itu nggak bisa dijudge juga. Cuman intinya adalah yang penting harus aware, harus ingat, harus sadar bahwa um, ada waktunya untuk bangkit lagi gitu ya. Tidak selamanya kita stuck di dalam kekecewaan gitu. Tidak selamanya kita stuck pada luka gitu. Cuman tadi aku menganjurkan nggak apa-apa loh untuk minta bantuan pihak
lain gitu ya. Tarot reader untuk kamu yang perlu tahu nih kira-kira masalah kamu di mana atau di mana saja. Atau life coach juga bisa, relationship coach juga bisa, psikolog bisa, psikiater bisa. Jangan takut untuk meminta bantuan. Seperti itu ya. Inti dari pesan ini adalah heal yourself first gitu. Sembuhkan dulu luka kamu. Baru di sana akan ada powerful change. Dengan kamu menyembuhkan luka kamu, di sana kamu akan bisa berpikir atau melihat segala sesuatunya secara lebih rasional, secara lebih efektif, lebih logis gitu ya di sana. Karena ketika kita terdominasi oleh overthinking, oleh insecure, oleh pride, oleh ego, kita seringkali berpikir secara kurang rasional, kurang logis gitu karena terdominasi oleh ego, oleh overthinking. Tapi since overthinking kamu bersumber dari adanya luka, maka sembuhkan dulu lukanya di sana. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, terima kasih banyak. Semoga reading ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu. Aku meminta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Yang menyinggung, aku minta maaf. Untuk kamu yang mau personal reading dengan aku, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, yang mana akun Instagram aku akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya, untuk price listnya sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box yang bisa kamu cek karena juga ada pendetailannya untuk masing-masing paket maupun sesi. Gitu ya. So Capricorn, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.